Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, hamdan yaliqu bi jalalihi karim, hamdan kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimakumullah, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Abu Hurairah mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'awatin mustajabat la yashukku fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watu walidi ila waladihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang mustajab, tidak ditolak, pasti, yaitu doa orang yang terzalimi dan doa seorang musafir dan doa orang tua kepada anaknya. 3 doa ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mustajab, tidak ditolak, pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dari orang yang dizalimi, orang yang diambil haknya, orang yang disakiti. Kalau dia berdoa kepada Allah, baik untuk orang yang membantunya, menolongnya, maupun orang yang menzaliminya, kalau dia berdoa kepada Allah, maka doanya mustajab. Yang kedua, da'watul musafir, doanya para musafir. Maka dianjurkan ketika kita safar itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa ketika kita safar itu mustajab. Baik itu kita berdoa untuk orang yang membantu kita ketika kita di dalam perjalanan, kita doakan baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dan kalau kita mendoakan jelek kepada orang lain, yakni orang yang mengganggu kita, maka doa itu mustajab. Da'watul musafir. Jadi ketika kita di dalam safar, perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagaimana yang dikatakan oleh seorang sahabat, di mana dia mengatakan bahwa kemuliaan seseorang itu jika di dalam safarnya itu bertambah kebaikannya. Di antara ciri-cirinya adalah dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsira. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian selesai menunaikan salat Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini untuk mencari sebagian rezeki Allah. Wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Dan banyak-banyak berzikir kepada Allah agar kalian bahagia.
Jadi dengan doa kita akan tenang, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan tenang dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan ini jangan kita sia-siakan. Kesempatan di dalam safar jangan kita sia-siakan. Kesempatan berdoa kepada Allah jangan kita sia-siakan. Perbanyak zikir kepada Allah. Dan yang ketiga, doa orang tua kepada anaknya. Baik itu anak itu durhaka lalu didoakan oleh orang tuanya celaka, mustajab. Ataupun anak itu anak yang soleh didoakan oleh orang tuanya kebaikannya, mustajab. Da'watu walidi ila waladihi, doa orang tua kepada anaknya mustajab, la syakka fihinna, itu tidak diragukan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perbanyaklah berdoa untuk anak kita. Ya, minimal 5 kali dalam sehari semalam. Ya, minimal di dalam setiap selesai melaksanakan sholat wajib doakan anak kita. Baik itu doa secara umum ataupun doa secara khusus. Doa secara umum bagaimana yang biasa kita baca, yang diajar, ya, disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan dalam hadis, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniakan aku, anakku menjadi anak yang soleh. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, ya Allah jadikan aku dan anak-anakku, anak keturunanku, cucu-cucuku menjadi penegak sholat, muqimas sholat. Itu kita ucapkan, kita baca. Apalagi kita baca setiap selesai sholat. Setiap selesai sholat itu juga mustajab. Kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mustajab, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jamaah sekalian, mari kita mencari waktu-waktu yang tepat untuk berdoa, bermunajat kepada Allah. Ya. Mengeluhlah kepada Allah di saat kita mendapatkan kesusahan. Ya. Baik itu ditimbulkan oleh anak kita, ya, kesulitan disebabkan karena anak-anak kita, mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon kepada Allah agar kesulitan-kesulitan itu dilepaskan oleh Allah dari kita, sehingga berubah menjadi suatu kebaikan. Jadi jangan bosan. Ya. Kalau nanti, ya, bukan anak kita yang berubah, boleh jadi cucu-cucu kita yang berubah menjadi orang yang baik. Ya. Kalau di antara anak kita satu saja anak yang soleh, maka satu anak yang soleh itu sudah cukup untuk menyelamatkan kita dari azab neraka. Apalagi kalau anak-anak kita itu banyak, ditambah lagi cucu-cucu kita, mereka adalah orang-orang yang soleh, anak yang soleh. Setiap dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka doanya juga akan didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya jamaah sekalian, jangan kita pernah bosan untuk mendoakan kebaikan anak kita. Karena doa orang tua kepada anaknya mustajab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, ya, baik itu berupa ilmu maupun berupa amal, sehingga kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang dicintai, hamba Allah yang taat, yang juga kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di yaumil akhir dengan keluarga kita, dengan saudara kita sama muslim di tempat yang mulia, di tempat yang penuh